Saudara, retret gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat masih berlanjut pada hari Senin. Kegiatan ini dihadiri 86 kepala daerah termasuk gubernur, bupati hingga wali kota. Namun hingga Senin siang baru 84 kepala daerah yang hadir. Pada hari kedua, sejumlah menteri direncanakan memberikan materi yang mencakup tugas pokok kepala dan wakil kepala daerah. Retret ini berlangsung hingga 26 Juni 2025. Hari kedua agenda retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintah Dalam Negeri Sumedang, Jawa Barat sudah ada jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di sana. Selamat siang, Fida. Materi pembekalan apa saja yang diberikan hari ini? Ya, Ihsan dan juga saudara, di hari kedua ini adalah hari di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi tadi melakukan upacara pembukaan untuk retret kepala daerah gelombang kedua di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tadi dalam pembukaannya Mendagri Tito Karnavian ini juga memberikan sejumlah arahan secara langsung kepada seluruh kepala daerah yang sudah bergabung hari ini. Dan usai dibuka oleh Tito Karnavian, Mendagri Republik Indonesia, agenda hari ini dari pukul kemudian 8.30 sampai atau pukul 9 sampai pukul 19.30 nantinya ini akan full diisi oleh pembekalan-pembekalan yang langsung diberikan dari Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Tadi baru saja selesai, Ihsan dan juga saudara, ini adalah pembekalan yang diberikan langsung oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili, begitu ya, terkait ceramah geopolitik di mana di hadapan seluruh kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang kedua yang dijelaskan ini adalah terkait kemudian geopolitik yang situasi geopolitik yang saat ini tengah memanas antara Israel dan juga Iran dan bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kemudian daerah-daerah di Indonesia atau pengaruhnya secara nasional. Di antaranya ini adalah bagaimana kemudian reaksi pasar terhadap isu global yang mengalami isu negatif saat ini, yang menurut dari Gubernur Lemhanas ini perlu disampaikan kepada para kepala daerah agar para kepala daerah ini dapat memiliki kewaspadaan dan juga agar kepala daerah ini dapat mempersiapkan dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian dapat mengantisipasi potensi dampak negatif yang terjadi akibat kondisi geopolitik. Sehingga diharapkannya tentunya daerah-daerah di Indonesia ini memiliki kemampuan dan juga daya tahan yang kuat dalam kemudian ekonomi dalam negeri ini juga memiliki kondisi yang kuat sehingga dapat bisa bertahan begitu ya di tengah situasi ekonomi global yang saat ini kondisi geopolitiknya tengah memanas. Dan nanti setelah istirahat, sholat dan juga makan pada pukul 12 seperti biasa, Ihsan dan juga saudara, kalau di retret gelombang kedua ini nanti para kepala daerah akan makan siang bersama dengan praja-praja dari Institut IPDN begitu ya, di mana nanti setelah makan siang akan dilanjutkan materi-materi pembekalan dari Lemhanas, di antaranya ini adalah kelas sejarah perjalanan bangsa agar kemudian para pemimpin daerah memahami akar identitas kolektif dan juga perjuangan bangsa. Selanjutnya nanti juga akan ada pembelajaran kewaspadaan nasional dan nilai-nilai kebangsaan dari Pancasila, UUD 1945, NKRI hingga Bhinneka Tunggal Ika sebagai basis yang kemudian bisa diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan. Dan nanti akan ditutup hari ini, Ihsan dan juga saudara, dengan diskusi-diskusi. Rencananya hingga tanggal 26 mendatang paling tidak akan ada sejumlah 31 pemateri begitu ya yang akan memberikan pembekalannya secara langsung kepada seluruh kepala daerah. Di antaranya ada 7 Menko dan 17 menteri serta ada dari Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia nanti juga dijadwalkan untuk hadir, ada dari KPK dan Kepala Badan Gizi Nasional, serta ada kantor komunikasi kepresidenan yang rencananya juga ini akan memberikan materi-materinya selama beberapa hari ke depan. Tapi kalau untuk hari ini, San dan juga saudara, fokusnya adalah untuk
materi-materi dari Lemhanas dan tentunya tadi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya di pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua ini juga menyampaikan bagaimana retret kepala daerah ini bukan hanya sebagai formalitas saja, tetapi diharapkan di sini para peserta, para kepala daerah ini dapat membaur sehingga bisa kemudian bersinergi, berkolaborasi satu arah untuk kemudian melakukan pembangunan nasional yang baik begitu ya dalam memimpin daerah mereka masing-masing. Ihsan. Total ada berapa kepala daerah yang hari ini terkonfirmasi hadir, Vida? Ya, dari 93 kepala daerah yang dijadwalkan atau terjadwal untuk hadir atau menjadi peserta dari retret gelombang kedua kepala daerah di PDN, yang mengonfirmasi akan hadir begitu ya, ini ada sebanyak 86 kepala daerah. Sisanya memang tidak bisa atau berhalangan hadir karena alasan kesehatan dan juga alasan kedukaan. Dari 86 kepala daerah yang sudah mengonfirmasi kehadirannya, hingga hari ini masih baru 84 kepala daerah saja, Ihsan dan juga saudara, yang sudah hadir dan juga mengikuti materi serta pembekalan. 2 kepala daerah lainnya ini memang masih belum bisa hadir langsung saat ini. Informasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut bahwa memang keduanya yakni Bupati dan juga Wakil Bupati Kutai Kartanegara ini nanti akan menyusul setelah dilakukan atau setelah terlebih dahulu dilakukan pelantikan, karena keduanya ini memang belum secara resmi dilantik sebagai Bupati dan juga Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Kalau dari keseluruhan, Ihsan dan juga saudara, tadi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menyebut bahwa kondisi dari kepala daerah atau kondisi kesehatannya ini seluruhnya sehat, paling tidak ini semuanya bisa menjalani retret dengan baik hingga hari ini, Ihsan. Jurnalis Kompas TV, Vida Alatas melaporkan langsung dari Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih, Vida.